Assalamualaikum sahabat FGR SN. Salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Sugiyanto SPG. Saya dari SMP Negeri 4 Selok Kiri, Kabupaten Wonogiri. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya. Siap-siap mau mengajar anak-anak ini. Anak-anak kira-kira sudah pada siap atau belum ya? Sana itu biasanya anak-anak ramai bermain. Ada yang ngobrol, ada yang berkelompok. Sekarang kosong. Pintu lama nggak dibuka, kelasnya sepi. Ini adalah kegiatan guru-guru kami selama PJJ berlangsung. Hari ini saya akan mengajar kelas 8 materi menggambar model. Sebentar lagi akan saya tayangkan di sini. Baik, mari kita saksikan sama-sama materi PJJ menggambar model kelas 8 semester 1 SMP Negeri 4 Selok Kiri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sekarang berjumpa kembali kita dalam moda daring. Ada pembelajaran seni budaya kelas 8 dengan materi menggambar model. Apa yang akan kita pelajari dalam menggambar model? Ada peta kompetensi pembelajaran pada pertemuan ini. Yang pertama, yaitu kalian harus memahami konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Yang kedua, bahan dan alat menggambar model alam benda. Terus, teknik menggambar model alam benda. Iya. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah apa itu menggambar model. Kalian nanti bisa mencari sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan menggambar model, bisa juga di buku, bisa juga di sumber internet. Silahkan kalian membuka segala informasi yang kalian dapat. Dan menggambar model intinya adalah suatu proses perekaman media objek, baik itu berupa benda hidup ataupun benda mati, yang akan kita transfer atau kita gambar ke dalam media gambar ya, yang sesuai dengan bentuk aslinya. Pada intinya, menggambar model itu adalah ada sebuah model yang akan kita gambar. Jadi nanti ada langkah-langkahnya dan persiapannya dalam menggambar model. Agar kita dapat menggambar
yang bagus dan menarik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah proporsi, terus komposisi, perspektif, gelap terang. Ya. Apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan ukuran tentang panjang, lebar, atau tinggi bagian. Ya. Jadi ada misalkan gelas dengan cangkir, itu beda ya. Misalkan lagi ada teko dengan gelas, itu proporsi ukurannya berbeda di gambar. Jangan sampai nanti kita menggambar gelas lebih besar terus tekonya terlalu kecil, jadi secara proporsi itu tidak pas. Selanjutnya, apa itu komposisi? Komposisi adalah suatu susunan atau tata letak objek gambar dari benda yang satu dengan benda yang lainnya, sehingga ada satu kesatuan bentuk yang harmonis. Jadi letak susunan yang kita tata, misalkan dalam sebuah meja kita akan menggambar satu perangkat minum, misalkan ada gelas di situ, terus ada teko, terus ada lepek atau ada cangkir kecil. Jadi kita susun sesuai proporsinya tadi. Itu menjadi sebuah komposisi. Jadi tata susunan yang kita susun ya. Selanjutnya, perspektif. Apa itu perspektif? Yaitu menerapkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekatnya benda dari mata kita. Jadi kalau kalian menggambar benda dari samping, itu pasti hasilnya akan berbeda dengan ketika kalian menggambar dari depan. Jadi itu namanya sudut pandang atau perspektif. Jadi sesuai arah pandang kita, maka gambar semestinya sesuai dengan objek yang ada. Jadi gambar sesuai dengan sudut pandang kita, itu namanya perspektif. Selanjutnya, gelap terang. Apa? Gelap terang itu adalah efek terang atau gelapnya permukaan suatu benda atau bidang dari pengaruh pencahayaan. Ya, dasarnya pencahayaan itu adalah dari sinar matahari. Jadi misalkan arah sinar matahari dari sebelah barat, otomatis sebelah timur akan jauh lebih gelap dibandingkan dari sebelah barat, karena matahari langsung ke arah timur. Jadi objek gambar di sebelah barat jauh lebih terang. Makanya itu biasanya nanti yang sebelah timur agak sedikit lebih gelap. Ya, baik anak-anak, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar model. Apa itu langkah-langkahnya? Ada beberapa hal. Yang pertama mestinya persiapan alat dan bahan, ya. Jadi sebelum kita mulai menggambar harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan sesuai dengan apa yang akan kita gambar, baik itu kertas, pensil, pastel, krayon, kanvas, cat, dan sebagainya ya. Jadi kita persiapkan dulu alatnya. Selanjutnya, langkah-langkah yang kedua, pengamatan, yaitu mengamati objek gambar atau model yang akan kita gambar. Ya, itu sudah diamati bentuknya, terus dari mana sisinya kita amati, terus ada sisi gelapnya, terangnya di mana, lekuknya di mana, silakan diamati. Selanjutnya, menentukan teknik menggambar. Jadi kalian ingin menggunakan teknik kering apa teknik basah? Misalkan kalian menggunakan teknik kering, berarti alat atau bahan yang kalian gunakan harus mendukung. Kalau teknik kering mestinya pakai krayon
dan kalau teknik basah mestinya pakai yang basah-basah seperti cat air atau cat yang menggunakan air yang lain, itu yang basah ya. Selanjutnya yang keempat, membuat sketsa. Setelah tadi sudah menentukan tekniknya, membuat sketsa dulu. Sudah ada model, kalian terus membuat sketsa ya, atau perancangan gambar, yaitu kegiatan awal menggambar dengan membuat rancangan gambar yang akan kita gambar ya, berupa garis-garis atau misalkan lengkungan-lengkungan yang sesuai dengan objek gambar. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian gambar, yaitu menyempurnakan gambar lebih lanjut sehingga selesai atau sempurna tentang persoalan perspektif, gelap terang, tekstur dan warna. Jadi diselesaikan, mau gelap terangnya bagaimana itu diperjelas. Paling akhir adalah finishing. Finishing yaitu penyelesaian akhir gambar hingga tahap penyajian karya dengan diberi pelapis anti jamur atau kaca atau figura. Jadi intinya setelah gambar selesai itu, ketika kita ingin menjadi tampak rapi, tetap sebuah gambar itu butuh yang namanya wadah atau rumah, yang namanya figura. Ada figura terus dikasih kaca. Yang sebelumnya ya tetap kita lapisi dengan anti jamur, atau juga kita bisa lapisi pakai clear biar anti air atau lebih tahan lama dalam warnanya. Setelah itu bisa difigura dan kita bisa pasang di mana saja. Selanjutnya adalah teknik menggambar model. Ya, selain langkah-langkah ada juga tekniknya dalam menggambar model. Apa itu tekniknya? Yang pertama adalah teknik arsir. Ya, teknik arsir ini adalah teknik yang menggunakan garis-garis patah atau lengkung. Jadi garis-garis patah ini namanya arsir. Untuk menentukan misalkan ada sisi gelap di sini, ya, diarsir. Nah, hal-hal yang diarsir ini berarti menentukan lebih gelap daripada yang tidak diarsir. Selanjutnya ada teknik pointillis. Pointillis adalah teknik menggunakan titik-titik. Jadi kalau tadi yang gelap, sisi gelap dikasih arsir, kalau ini dikasih titik-titik. Sama fungsinya, tapi ini bentuknya titik. Kalau tadi garis atau lengkung kalau arsir. Kalau pointillis bentuknya titik-titik, banyak. Ya, semakin besar atau rumit gambar, semakin banyak titik-titiknya. Selanjutnya teknik Dussel. Apa itu teknik Dussel? Yaitu suatu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil dengan kertas, kemudian digosok dengan kapas atau jari telunjuk sehingga arah goresan tidak kelihatan. Jadi Dussel itu sama saja menggosok ya. Setelah kita pakai pensil terus digosok. Boleh pakai kapas, boleh pakai jari telunjuk. Gosok saja, itu nanti hasilnya akan lebih bagus. Ya, itu juga menentukan sisi gelap terangnya. Misalkan sisi gelap sebelah kiri dikasih pensil dulu terus digosok pakai kapas atau pakai jari telunjuk. Itu akan menunjukkan sisi lebih gelap. Selanjutnya teknik yang keempat yaitu teknik sapuan. Ya, teknik sapuan ini menggambar dengan cara mengandalkan goresan kuas. Jadi disapu seperti menyapu, goresan kuas. Tentunya teknik ini adalah teknik basah karena menggunakan media cat air. Jadi teknik kuas ini bisa digunakan. Namanya teknik sapuan ya. Selanjutnya yang kelima yaitu teknik blok. Apa itu teknik blok? Teknik menggambar dengan cara memenuhi warna dengan benda yang akan dijadikan model. Memenuhi warna ke benda ya. Jadi misalkan kayu talenan itu yang akan kita gambar. Jadi seluruh media benda itu yang akan dijadikan kita gambar itu kita memenuhi warnanya.
jadi diblok seperti mengeblok, namanya teknik blok. Jadi full warnanya biasanya lebih tebal dibanding teknik-teknik yang lain. Teknik sapuan sama teknik blok lebih tebal teknik blok untuk catnya atau warnanya, begitu ya. Jadi untuk teknik blok ini tadi memenuhi semua warna benda ya, tentunya warnanya lebih tebal ya. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya ya, silahkan kalian nanti di rumah bisa memulai mengerjakan mencoba menggambar model dengan langkah-langkah dan teknik-teknik yang saya sampaikan, yang Bapak Guru sampaikan tadi. Tapi untuk pertemuan ini kalian silakan mengerjakan dulu tugas yang akan Bapak kirim ke Microsoft Teams sebagai penilaian tulisnya ya. Setelah itu untuk minggu depan silahkan kalian mengerjakan dan mengumpulkan tugas prakteknya, yaitu apa? Menggambar model. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini terima kasih. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Kita tetap optimis. Apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita semua guru-guru lakukan saat ini akan memperoleh hasil maksimal, insya Allah. Tetap optimis. Demikian video dari kami. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.